kesempatan ini kita bisa kembali belajar bersama dan membahas 34 tema bakat yang ada di dalam studi. Bakat yang mendapat giliran untuk kita bahas pada video ini adalah bakat ideation. Bakat ideation merupakan salah satu bakat yang termasuk dalam kelompok thinking balance, sama dengan bakat futuristik dan bakat strategik yang kita bahas di video sebelumnya. Ketiga bakat ini sama-sama berada di kelompok thinking imaginatif, yang artinya dalam proses berpikirnya ketiganya menggunakan dominan otak kanan. Walaupun sama-sama berada di kelompok thinking imaginatif, namun ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika futuristik memiliki dorongan untuk selalu melihat segala sesuatu dari dimensi waktu yang akan datang, sehingga dia mampu melakukan fungsi prediktif, sedangkan bakat strategik memberikan dorongan untuk melihat segala sesuatu secara menyeluruh, sehingga dengan mudah dia mampu melihat langkah-langkah kemungkinan jalan alternatif, jalan yang efektif untuk sampai ke satu tujuan, atau dia mampu melihat pola untuk mengurai sebuah permasalahan. Bakat ideation membuat seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga hal itu membuat seseorang dengan bakat ideation kuat mampu melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kira-kira begitu secara garis besar karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing bakat di kelompok thinking imaginatif ini. Ekspresi bakat ideation kuat, diantaranya orang ini sangat suka berdiskusi bebas sehingga dia leluasa melakukan brainstorming. Dari diskusi yang dia lakukan, dari kata-kata yang masuk, dari ide-ide yang orang lain lontarkan dalam diskusi itu semuanya menjadi bahan baku bagi dirinya untuk kemudian menghubungkan sehingga muncullah sintesis ide yang akhirnya menghasilkan sebuah ide baru. Ekspresi yang lain adalah orang ini suka untuk bereksperimen. Orang ini suka untuk berbelanja ide, baik itu dengan jalan-jalan ke tempat yang baru, melihat hal-hal yang baru, membaca begitu misalnya. Karena apa? Karena ketika dia ketemu orang baru, dia melihat benda baru, dia menghadapi situasi baru, dia berada di tempat baru. Semua itu menjadi bahan baku bagi dirinya untuk kemudian menghasilkan ide-ide kreatif, ide-ide baru, ide-ide inovatif. Karena apa? Karena setiap yang dia lihat selalu memberikan dorongan bagi dirinya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau segala sesuatu yang dia temui itu akan memberikan dorongan pada pikirannya untuk mencari hubungan di antara sesuatu yang dia temui itu, sehingga muncullah ide baru tentang banyak hal yang dia temui itu. Begitu kira-kira pola berpikir orang-orang dengan bakat ideation kuat. Lalu apa aktivitas unggulan yang bisa dilakukan orang ini? Orang ini dia mampu atau akan unggul dalam aktivitas-aktivitas yang memang mengakomodir ide-ide kreatifnya. Misal dalam aktivitas di pemasaran, periklanan, desain, atau produk inovatif developer gitu ya. Yang mana di sana mereka akan melakukan advertising atau conceptualizing, creating, designing, drafting, synthesizing. Aktivitas-aktivitas itu merupakan aktivitas-aktivitas yang menggunakan bakat ideation yang kuat. Kita ambil contoh misalnya potensi kekuatan pada aktivitas advertising
advertising. Seseorang dengan bakat ideation kuat didukung dengan bakat communication kuat, maka dengan ide-ide kreatifnya dia mampu mengemas sebuah iklan yang mampu berbicara dengan target pasar melalui sebuah media yang menarik. Menarik lagi ketika ideation kuat didukung communication kuat yang akan kemudian mampu menyusun kata-kata atau kemudian melalui gambar gitu ya, melalui audiovisual yang sangat unik, sangat personal dan uniknya ini karena didukung dengan bakat individualization yang kuat, sehingga dia mampu menghasilkan sebuah ide periklanan yang itu menyentuh seseorang secara personal. Itu menarik. Itu contoh advertising ketika kemudian dia didukung dengan bakat ideation kuat, communication kuat, dan kemudian individualization kuat. Bagaimana bakat ideation kuat ketika dia didukung dengan bakat relating talent seperti developer yang kuat dan ya tadi individualization ya, atau ditambah bakat empati yang kuat. Ini akan menjadikan seseorang mampu melakukan aktivitas counseling atau advising ya untuk seseorang yang dia sedang menghadapi sebuah permasalahan, apalagi didukung bakat strategik ya. Ini dengan bakat empatinya dia akan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga advice-nya ini akan betul-betul mempertimbangkan perasaan orang. Bakat individualization membuat advice atau proses counseling yang dia lakukan itu terasa sangat personal. Bakat strategi kuat akan membuat dia mampu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan orang itu. Ideation akan membuat dia mampu untuk melihat alternatif solusi bagi orang ini. Ideation membuat dia mampu melihat alternatif solusi, strategik mendukungnya untuk memberikan alternatif jalan dan cara. Itu beberapa contoh aktivitas dan peran ya. Ketika dengan aktivitas konseling tentu dia profesinya konselor dan seterusnya. Lalu bagaimana ketika tiga bakat yang ada di thinking imajinatif ini dia berinteraksi? Seseorang dengan futuristik, strategik, dan ideation kuat ketiganya, ini jika urutannya berbeda-beda pun ekspresinya akan berbeda ya. Kita ambil contoh misalnya bakat ideation yang paling kuat, karena sekarang kita sedang membahas ideation. Bakat ideation yang kuat akan mendorong dia untuk memunculkan ide kreatif. Jika kemudian di bawahnya adalah urutan bakat futuristik, maka ide-ide ini adalah cenderung ide-ide tentang sesuatu yang ada di masa depan. Ide-ide yang melampaui dimensi waktu hari ini. Ide-ide tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian bakat strategik menyusul di urutan yang ketiga, ini akan membuat dia mampu merumuskan langkah-langkah untuk bisa merealisasikan itu. Lalu bagaimana jika bakat ideation kuat, strategi kuat tapi futuristik lemah? Urutannya misalnya begitu ya, ideation yang kedua strategik, futuristik di bawah. Ekspresi orang ini dia akan memiliki pola berpikir, banyak ide kreatif yang cenderung ide kreatifnya itu ada di dimensi waktu hari ini, dan dia mampu untuk membuat langkah-langkah strategis untuk bisa merealisasikan ide-ide itu. Jadi dia memiliki konsep yang utuh tentang sesuatu yang sifatnya inovatif, dan kemudian dia mampu juga membuat atau merancang langkah-langkah atau perencanaan untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya itu. Bagaimana jika ideation kuat, futuristik kuat, tapi strateginya lemah? Tadi ekspresinya sama kayak yang tadi ya, ketika urutan ideation, futuristik, strategik. Hanya strateginya kali ini lemah.
Artinya dia memiliki ide-ide tentang masa depan, ide-ide yang sangat kreatif tentang masa depan. Dia bisa memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan masa depan, dan kemudian dia mampu merumuskan ide-ide, ya, konsep-konsep yang itu akan masih terpakai di masa yang akan datang. Tapi dia ini tidak mampu membuat jalan-jalan atau tidak mampu merumuskan konsep untuk merealisasikan itu. Itu kira-kira kalau strategiknya lemah. Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Di antaranya adalah seseorang dengan bakat ideation kuat ini kan dia senang melakukan brainstorming, ya. Bahkan ketika sendiri pun ide-ide itu sangat mungkin bermunculan. Nah, ketika ide itu bermunculan, memang seringkali ada jebakan seseorang akan tenggelam di dalam imajinasinya. Sama, ya, antisipasinya dengan bakat futuristik dan strategi kemarin. Lakukan proses pengendapan, batasi diri kapan harus mengikuti proses berpikir kreatif itu dan kapan harus berhenti. Dan dalam proses pengendapan itu lakukan pemilihan, kemudian focusing, atau kemudian memilah-milah kata-kata agar penyampaian kita tentang ide-ide baru itu menjadi bisa menerima. Yang berikutnya, orang dengan ideation kuat itu dia memiliki banyak inovasi, banyak kreasi yang itu membuatnya juga cepat bosan dengan sesuatu yang monoton. Sehingga ketika sahabat dengan ideation kuat mulai merasakan kebosanan di satu aktivitas atau di satu peran tertentu atau di satu profesi, ya, pekerjaan tertentu, maka segera lakukan variasi aktivitas. Jadi ketika sudah mulai jenuh, pekerjaan mulai stagnan, tidak berkembang, maka lakukan variasi aktivitas sehingga sahabat akan kembali bersemangat dan kembali hasilnya akan maksimal lagi. Yang berikutnya, cari orang untuk jadi mitra diskusi dan cari orang yang akan mampu untuk mengeksekusi ide-ide kreatif sahabat. Itu kira-kira beberapa hal yang kita bisa diskusikan atau bisa kita bahas tentang bakat ideation ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan kembali lagi, jika ada yang masih mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sahabat praktisi talent swapping yang menyimak dan kemudian menemukan ada yang perlu dikoreksi, maka juga silahkan tuliskan di kolom komentar atau secara khusus menghubungi saya di media sosial. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.